Malam semakin panjang. Begitu juga dengan kejadian demi kejadian terus bermunculan. Aku dan Yuli menyandarkan punggung di tembok, sementara Eva masih serius bersila dengan meditasinya. Suasana menjadi hening. Watur nafas yang terasa sesak di dada. Berkali-kali Yuli membasuh keringat di keningnya. Lama-lama terdengar suara orang sedang berbincang dari arah jalan depan. "Kamu dengar, Er?" tanya Yuli padaku, karena mendengar suara orang sedang berbicara. Semakin lama suaranya semakin mendekat. Yuli menautkan kedua alisnya. Siapa juga yang malam-malam begini sedang di luar, pikir kami. Yuli menarik paksa tanganku untuk memastikan di mana suara itu berasal. Karena rasa penasaran, aku tak menolak saat Yuli menarik tanganku. Kami merangkak ke arah jendela. Suara kas becak yang di kayu, dengan penumpang di depannya sebagai bobot muatan menimbulkan bunyi saat di kayu. Kami berdua saling pandang dengan heran. Jangan-jangan becak Cak Johan ikut jadi hantu. Dengan wajah pucat kami berdua menekan rasa ketakutan. Hanya karena rasa penasaran oleh suara obrolan yang semakin jelas terdengar di telinga. Mata kami berdua terbelalak tak percaya dengan apa yang saat ini kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Dek. Becak di kayu pelan memasuki gang rumah Isna. Lalu di kursi penumpang depan becak yang sedang melaju pelan, Batista dikandung Mas Roni sekaligus kakak sepupuku sedang duduk santai serta berbicara sendirian. Lalu di kursi pengemudi tak ada siapapun di sana. Becak itu melaju sendiri tanpa pengemudi. Takut sekaligus heran dengan apa yang kulihat saat ini. Kucubit keras lengan Yuli agar aku tahu ini nyata atau sekedar mimpi semata. "Sakit tahu," kata Yuli dengan pelan, menahan suaranya agar tak memulai keributan di antara kami. Seakan menyaksikan trisulap saat menyaksikan Batista di atas becak dengan jantung berdebar-debar serta keringat dingin yang mulai membasahi badan kami. Bah! Suara sesuatu jatuh dari atas pohon rambutan. Kami berdua yang dari tadi memperhatikan Batista yang berbicara sendirian menoleh ke arah pohon rambutan karena mendengar suara jatuh dari sana. Aku berharap ini hanya bunga tidur semata. Di sana, di bawah pohon rambutan, sosok tubuh dengan wajah hancur sedang merayap keluar dari kegelapan. Yuli menelan ludah saat melihat Mbak Tia yang merayap dari bawah pohon rambutan. Batista yang turun dari becak terlihat gemetaran memandang ke arah Mbak Tia yang merayap ke arahnya. Dista berdiri kaku memandang ke arah Mbak Tia yang terus merangkak pelan ke arahnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mulutku lirih mengucapkan asma Allah, sedangkan Yuli meraih gagang pintu lalu membukanya seraya setengah berteriak. Dista!" Suara Yuli membuyarkan Batista yang dari tadi berdiri kaku melihat ke arah Mbak Tia. Batista berlari menuju pintu rumah Isna yang sedikit dibuka oleh Yuli. Raut wajahnya mengisyaratkan ketakutan seperti yang kami berdua alami. Yuli menutup pintu kembali saat Batista sudah memasuki rumah Isna. Dengan badan gemetaran matanya memandangi kami satu persatu. Tas besar yang ia bawa ditinggalkan begitu saja di atas jalan paving. "Minum dulu," kata Yuli pada Dista yang masih gemetaran. Dista menghabiskan 3 gelas teh dan 1 gelas kopi yang belum sempat kami minum sebelumnya. Ia nampak kehausan. Malam semakin panjang kami rasakan. Dista yang pulang sebulan sekali karena bekerja di Surabaya baru merasakan kejanggalan di desanya sendiri. "Setan," umpat Dista saat Yuli menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Jadi becak barusan itu setan?" tanya Dista tak percaya. "Iya Mbak, soalnya baru tadi pagi Cak Johan dikuburkan," kataku memperjelaskan. "Sialan lah, terus sekarang Tia jadi hantu?" tanya Dista lagi. Aku dan Yuli berpandangan lalu mengangguk pelan secara bersamaan. Dista mencopot kemeja yang dikenakannya karena basah oleh keringat.
tank top putihnya nampak basah oleh keringat. "Terus, Eva ini ngapain?" tanya Dista saat melihat Eva yang masih bersila di depan dua lilin. "Semedi," saut Yuli dengan cepat. "Ngapain bertapa di dalam rumah? Kenapa tidak di pinggir sungai atau kuburan sekalian?" jawab Dista. Dari dulu Dista memang terkenal dengan mulut yang belak-belakan, atau kata-kata pedas disertai omongan kotornya. Meski begitu, aku bangga menjadi adik sepupunya, karena menyandang namanya sebagai kakak perempuanku. Tak ada yang berani menggangguku di sekolah maupun di luar sekolah. Dulu ia pasti datang membelaku saat aku menangis karena diganggu teman bermainku. "Terus, ngapain pada di sini bukannya pulang ke rumah sendiri-sendiri?" kata Dista dengan heran, karena kami berkumpul di rumah Isna. Belum sempat kami menjawab, suara benda jatuh dari arah dapur mengagetkan kami. Suara tuas kompor gas yang diputar berulang-ulang. Lalu suara gelas yang saling beradu berbunyi nyaring membuat kami bertiga heran bercampur takut. Kecuali Eva, ia masih senantiasa bersila dengan kusuk. Aku mengikuti langkah Yuli dan Dista yang mengendap pelan ke arah dapur. Dengan rasa was-was sekaligus takut bercampur penasaran, kami berjalan pelan ke arah dapur. Yuli yang berjalan di depan, berhenti di depan pintu penghubung dapur dan ruang tengah rumah ini. Yuli menempelkan telinganya ke arah pintu pelan. Tiba-tiba ada bunyi pisau dapur yang ditekan ke arah papan telenan. "Bukan Bujum," suara Dista dengan lirih. Kami bertiga gemetaran tak karuan sebelum Yuli mendorong pelan pintu tanpa gagang yang melekat. Lampu yang dari tadi sengaja dimatikan kini nyala redup nyala dari balik pintu bagian dapur, tepat di mana saat ini kami bertiga berdiri. Kami terkejut saat menyadari cahaya kuning yang nyala mati secara terus-menerus dari arah dapur. Tangan kiri Dista mendorong pintu, menggantikan Yuli di depannya yang akan membuka pintu, untuk melihat ada apa sebenarnya dari dapur saat ini. Bunyi pintu yang didorong sedikit. Dari celah pintu yang sedikit terbuka itu, sosok tubuh dengan badan setengah bungkuk sedang berdiri menghadap ke arah kompor di depannya dengan posisi membelakangi kami. Cahaya kuning redup yang terus nyala mati memperjelaskan sosok Mbak Tia yang sedang berdiri membelakangi kami. Kututup mulutku rapat-rapat dengan kedua tanganku, seakan tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Badanku mulai lemas menyaksikannya. Bahkan Yuli yang berdiri paling depan langsung roboh duduk bersimpu di lantai sebelum melihat wajah Mbak Tia yang menoleh. Mbak Tia yang sedari tadi berdiri memandangi kompor di depannya, tiba-tiba menoleh ke arah kami saat cahaya lampu berpijar sebelum padam kembali. "Allah!" Dista yang terlihat masih menguasai dirinya menyeret tubuh Yuli yang terduduk lemas di lantai. Aku lebih dulu berjalan ke ruang depan karena tak kuasa melihat hal yang sama sekali tak masuk akal bagiku. Aku terkejut saat mendengar suara ketukan dari balik pintu dapur. Kejadian yang sangat susah untuk dinalar dengan akal sehat kami. Meski berkali-kali ku coba bersikap tenang, tapi gemetar di kakiku tak bisa membohongi jika sebenarnya aku sangat ketakutan. Suara langkah kaki Mbak Tia yang diseret kembali terdengar seperti film dokumenter yang diputar berulang kali saat malam. "Allah!" Suara seretan kakinya terdengar pelan, namun sangat jelas terdengar. Mbak Tia sedang berjalan menyeret kaki kanannya di samping rumah menuju depan. Dista menyadarkan Yuli di sisiku. Ia masih menajamkan pendengarannya saat mendengar langkah kaki Mbak Tia yang diseret. Tiba-tiba suara tangisan Mbak Tia yang terdengar menyayat hati dari balik dinding rumah, membuatku tak bisa mencerna pikiranku saat ini. Air mata yang sengaja ku tahan dengan menutupi kedua telingaku dengan telapak tangan, kini mulai merembes keluar membasahi pipiku. Dista juga roboh bersimpu di lantai dengan bersandar di dinding menghadap ke arahku. Seiring nafasnya yang naik turun, ia seperti tak percaya dengan yang sedang kami alami saat ini. Suara ketukan pelan kuku beserta desitan pelan dari arah kaca depan membuat kami menoleh ke arah bunyi pelan tersebut.
Pintu digedor keras dari luar. Dista memandang heran ke arahku. Aku menggeleng pelan, menanggapi tatapan herannya. Kali ini suara pintu dapur yang tarik pelan. Kuseret pelan Yuli sambil merangkak di balik tembok ruang depan. Entah apa yang kulakukan, yang jelas malam itu terasa amat panjang bagi kami. Pelan, begitu pelan suara pintu depan yang diketuk. Sekilas bayangan dari celah bawah pintu. Berdiri sosok perempuan di balik pintu menghadap ke arah rumah. Semakin kutahan tangisku, semakin banyak air mataku yang keluar. Dista merangkak pelan ke arah kami, lalu bersandar di tembok di sebelahku yang menghadap ke arah luar. Dari balik kaca rumah, bayangan becak yang melaju pelan dari arah gang depan berhenti tepat di halaman depan rumah. Tiba-tiba suara pintu kembali diketuk, beserta suara tangisan pilu Mbak Tia. Dista yang mendengarnya pun ikut menangis bersamaku dan Yuli. Mengetahui aku menangis, ia merangkulkan tangannya memelukku. Aku meringkuk dengan tangisan yang tak kunjung berhenti di pelukannya. Seperti biasa, azan subuh menjadi penentu. Berakhirnya teror Mbak Tia yang menghantui kami. Eva yang meditasi semalaman di depan lilin yang sudah padam sejak lama, kini tengah duduk di kursi merhatikan kami bertiga yang saling peluk satu sama lain. Pukul 6 pagi Isna bangun dari tidurnya. Dia nampak heran melihat kami bertiga yang tidur dengan bersandar di tembok ruang tamunya. "Mbak, bangun, sudah siang." Isna menepuk pelan kami bertiga secara bergantian. Yuli mengucek kedua matanya. Ia nampak masih mengantuk saat Isna membangunkan kami. Aku dan Dista bergantian memasuki kamar mandi. Masih terbayang di ingatanku tentang Mbak Tia yang menghantui kami. "Yang kamu dapat dari bersila semalam itu apa, Pak?" tanya Dista pada Eva yang duduk di samping Yuli yang melanjutkan tidurnya. "Itu iblis, karena matinya dia tidak disucikan," jawab Eva dengan nada serius. "Lalu mau dibongkarkah kuburan Tia?" Kali ini suara Yuli yang tidur di paha Eva mulai penasaran. "Kalau dibongkar, kamu saja Yul yang mandiin dan buang susuknya, Mbak Tia," jawabku menimpali Yuli. "Aslinya gimana sih Tia bisa jadi hantu begitu?" tanya Dista heran ke arah kami. "Kamu kerja jauh, tidak tahu hantunya Tia tiap malam mengetuk pintu menawarkan kuenya?" jawab Yuli dengan panjang. "Mulutmu Yul," umpat Dista dengan kesal. "Emang iya Mbak Tia mengetuk pintu tiap malam?" Isna menimpali. "Is, kamu tidur atau pingsan? Semalaman tidak bangun? Teman ketakutan kamu tidak bangun?" tanya Yuli pada Isna. "Tiba-tiba bangun pagi," jawab Isna sambil tersenyum senang. "Terus solusinya gimana ini, Pak?" tanya Dista pada Eva. "Harus memutus susuknya dengan datang ke rumah si dukun," jawab Eva santai. Kami berempat memandang Eva dengan tatapan heran. Bagaimana bisa tahu rumah dukunnya, sedangkan Mbak Tia memasang susuk saja kami tidak tahu. "Tenang, dia menyimpan catatan alamatnya di kamar," ucap Eva menepis keheranan kami. "Terus siapa yang ke rumah dukunnya?" tanya aku masih heran. Mereka beralih memandang ke arahku. "Ya, kita lah," jawab Dista dengan singkat. "Aku kan tidak boleh keluar jauh, Mbak," kataku memberi alasan. "Aku yang bilang sama Bibi Eni habis ini," jawab Dista dengan pelan. "Yul, kamu anterin Eva pulang, ganti pakaian. Aku sama Erna ke rumah Bu Bambang," kata Dista tegas memberi perintah. Kekesalan nampak muncul di wajah cantik kakak sepupuku ini. "Siap Dan," jawab Yuli tak kalah tegas. "Sial," saut Dista dengan kesal, lalu menarik tanganku untuk berdiri. Aku mengikuti Dista yang berjalan tergesa ke rumah Pak Bambang. Bisa aku tebak pagi ini akan ramai karena ulah kakak sepupuku ini. Bahkan saat melewati depan rumahku, Dista masih nyelonong tanpa menoleh ke arah rumahku. "Cepat sedikit jalan seperti siput saja," umpat Dista saat mengetahui jarak kami sedikit jauh. "Iya Mbak,"
Kamu jalan seperti mau berantem saja, sautku dengan kesal. Dok, 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 dok. Pintu rumah Pak Bambang digedor batu seukuran kepala tangan yang dipungut Dista di pinggir jalan tadi. Aku mengawasi sekeliling karena kelakuan brutal kakakku ini, mengundang tanya di benak para tetangga yang mulai memperhatikan kami. Ngapain masih pagi mengetuk rumah orang dan keras? Anak tidak tahu sopan santun, kata Pak Bambang saat membuka pintu rumahnya melihat Dista mengetuk pintu rumahnya dengan batu. Heh, binatang, yang tidak punya otak itu kamu. Sialan, gara-gara anakmu jadi hantu. Aku ikutan stres, kata makian Dista mulai keluar. Aku yang mendengarnya mulai gusar oleh ulahnya. Apa buktinya? Jangan asal bicara kamu, saut Bambang dengan nada marahnya. Sialan, kamu orang tua seperti binatang. Tadi malam naik becak setan Johan. Kurang bukti. Anakmu semalam menghantuiku dengan menangis binatang, ujar Dista dengan kata-kata kotornya. Ingin sekali aku menahannya dengan berbicara baik-baik, tapi kelakuan barbar kakak sepupuku sudah terlanjur basah. Maka yang bisa aku lakukan hanya berdiri di halaman rumah Pak Bambang sambil memperhatikan mereka. Tanpa babi bu lagi, pukulan Dista mendarat di rahang Pak Bambang yang menghalangi niat Dista untuk memasuki rumahnya. Aku terkejut saat menyaksikannya, meski Dista jago dalam bela diri, tapi kelakuannya sudah di luar batas sampai memukul Pak Bambang. Dista memasuki rumah Pak Bambang sebelum ia mendorong orang tua dengan tubuh 2 kali lipat dari tubuhnya. Sedangkan Pak Bambang nampak mengerang kesakitan dengan memegangi rahangnya. Hati kecilku sebenarnya bersorak kegirangan karena kelakuan brutal kakakku perempuanku itu. Setidaknya membalaskan sakit hatiku beserta putri yang sampai sekarang sakit. Di luar terdengar suara kamar Batia yang diobrak-abrik oleh Dista. Ia mencari-cari catatan yang dimaksud Eva. Setelah puas mengacak-acak rumah Pak Bambang, Dista keluar dengan buku catatan kecil di tangannya. Kamu kalau mau lapor tak tunggu. Kalau memang niat mencari gara-gara denganku, ucap Dista sinis ke arah Pak Bambang. Aku tersenyum sendiri saat berjalan menuju rumahku mengingat kelakuannya tadi. Ngapain kamu senyum-senyum? Tanya Dista padaku yang tersenyum sendiri di belakangnya. Tidak kak, jawabku asal. Dari tersenyum menjadi tawa bagiku. Bahkan Mas Yoga yang mengetahuinya tadi mengacungkan jempol padaku. Ngapain kamu marah-marah? Tanya ibuku pada Dista karena mendengar keributan di rumah Pak Bambang di pagi hari. Aku tadi malam diantar becak Cak Johan Bibi, jawab Dista memasuki rumahku. Beneran? Tanya ibuku dengan heran. Dibilangin kau tidak percaya sih Bibi, jawab Dista berlalu menuju dapur rumahku. Dia sudah mengambil piring. Benarkah Tanya ibuku lagi padaku. Bohong, jawabku dengan asal. Gigimu Dista menimpali. Ia sudah mengambil nasi di piringnya. Jelasnya, yang mana yang benar? Ibuku bertanya memperjelas. Bibi, Erna aku ajak keluar habis ini, kata Dista yang sudah menyantap makanannya. Mau kemana sih? Kok main saja? Jawab ibuku dengan nada menolak. Erna sudah besar. Bibi tidak tahukah kalau Erna dikejar almarhum Tia? Kata Dista mulai menjelaskan. Terus mau kemana? Tanya ibuku lagi. Dia mulai penasaran. Dista mulai menjelaskan semuanya pada ibuku tentang semua yang menjadi misteri hantunya Batia. Meski sukar untuk dinalar dengan akal pikiran nyatanya, dengan berat hati ibu mengizinkanku pergi bersama Dista. Juli yang mengantar Eva sudah kembali bersama Eva. Kami berkumpul di depan rumahku. Mata Yuli berbinar saat tahu kami akan berpetualang jauh keluar kota. Ia sangat bersemangat. Dis, kapan kamu datang? Tanya Ajeng di atas motornya. Ia datang karena mendengar kabar Dista melabrak ke rumah Pak Bambang semalam. Oh iya, kamu kan anak kepala desa, kamu harus ikut ya, kata Dista pada Ajeng yang berboncengan dengan Melisa, kembang desa kampung kami.
Lah aku, Dis, boleh ikut tidak? Tanya Melisa memelas pada Dista. Ya, kamu juga, saud Dista. Ajeng dan Melisa pulang. Mereka akan bersiap-siap lebih dahulu. Entah semangat dari mana. Sejak dulu kakak sepupuku ini memang menjadi panutan kami. Yuli kembali mengenakan jaket tebalnya, seraya menenteng helm bermereknya. Kamu ngapain jadi ninja gitu, Tanya Yuli, yang melihatku mengenakan masker putih dengan helm yang sudah kupakai. Bicara mulu kamu, sautku asal, lalu melemparkan kunci motorku padanya. Aku lebih memilih berboncengan dengan Yuli daripada dengan Dista, karena bisa-bisa dibuat senam jantung nantinya. Maka Satria lagi? Tanya Yuli padaku. Iya, kunci yang putih lupa naruhnya, jawabku. Karena sudah ku cari-cari tidak ketemu, meski ada kunci sarapnya. Dista sudah berpamitan pada orang tuanya dan menjelaskan kemana kami akan pergi. Begitupun dengan Ajeng dan Melisa. Mereka sudah siap di depan rumahku. Dis, adiknya dijaga ya, kata ibuku sebelum kami pergi. Iya BBN, pasti pulang kok, jawab Dista dengan santai. Jangan lupa pesan ibu, kata ibu padaku. Aku hanya mengangguk pelan setelah mencium kedua pipinya. Kami sudah siap di atas motor masing-masing. Dista berboncengan dengan Eva dan Melisa bersama Ajeng. Sementara aku lebih memilih dengan Yuli. Perjalanan yang akan menempuh jarak yang sangat jauh. Sebuah kota di provinsi Jawa Tengah. Kami mulai pukul 10 siang ini. Harapan kami hanya agar teror Batia cepat berakhir dengan usaha terakhir kami ini. Dan petualangan di depan saat ini adalah awal kami berenam terjebak dalam iblis yang menjelma dengan wujud Batia. Perjalanan menuju Jawa Tengah yang amat melelahkan tak mengurangi niat kami. Beberapa kali aku dan Yuli salah jalan atau bahkan salah belok saat menjumpai perempatan. Karena Dista yang memimpin di depan mengendari motor seperti orang kesetanan. Ku pasang earphone di kedua telinga menikmati perjalanan jauh dengan mendengarkan lagu kesukaanku. Beberapa kali kami singgah serta istirahat di pom bensin untuk melepas penat sebentar. Bokongku sudah terasa panas selama perjalanan yang kami tempuh. Berulang kali aku dan Yuli bergantian menyetir karena lelah. Tengah malam, kami sudah sampai di kota Klaten, Jawa Tengah. Dista dan Eva bertanya pada penduduk sekitar tentang alamat yang akan kami tuju. Ajeng dan Melisa memasuki minimarket membeli minuman dingin. Aku dan Yuli selonjoran saling bersandar punggung di teras depan minimarket. Kami berdua sudah hilang semangat juang untuk meneruskan perjalanan. Yul, suaraku lirih. Saud Yuli tanpa semangat. Padahal waktu di Malang tadi, ia yang paling bersemangat. Melisa yang baru keluar dari dalam minimarket bergabung bersama kami. Ia malah tiduran di lantai menyandarkan kepalanya ke bahuku. Tidak peduli dengan lantai kotor bekas pijakan alas kaki pengunjung minimarket. Tuh, hampir sama dengan pemulung, ujar Ajeng saat mengetahui kelakuan kami bertiga. Kami bertiga diam tak menjawab candaannya. Bahkan saat Ajeng mulai memotret kami beberapa kali pun, kami masih dengan posisi yang sama. Dista dan Eva berjalan ke arah kami. Mereka sudah mendapatkan informasi tentang desa yang akan kami tuju malam ini. Ayo berangkat. Suara Dista mengajak kami untuk memulai perjalanan kembali. Ajeng berjalan ke arah motornya. Ia nampak kembali bersemangat saat berada di atas jok motornya. Sedangkan kami bertiga masih dalam posisi seperti tadi. Air mineral dan beberapa minuman bervitamin C yang dibeli Ajeng bersama Melisa tadi sama sekali tak kami sentuh. Yul, Melisa, ayo berangkat, lanjut Dista pada kami bertiga yang sama sekali tak bergerak. Jangan ngulur waktu lah, saut Eva yang berdiri di samping Dista. Jadi berangkat atau nginap di sini saja? Tanya Dista. Kami bertiga masih diam tak bergerak. Meski tak tidur, kami sengaja memejamkan mata. Suara Yuli bertanya padaku. Jawabku malas, membalas sautan Yuli tadi saat aku memanggilnya. Kakak kamu
Setiap hari makan singkong aja pakai bahasa Indo, kata Yuli dengan pelan. Sontak aku dan Melisa terkekeh mendengar perkataan Yuli barusan. Sialan kamu Yul, umpat Dista dengan nada kesal. Akhirnya kami bangkit berjalan gontai menuju motor dengan tenaga yang masih tersisa. Kali ini kami bertukar posisi. Dista memoncengku karena kasihan. Perjalanan dilanjutkan menuju satu desa yang bernama Muntian. Dista memacu motorku kencang memaksa tanganku melingkar erat di perutnya. Beberapa kali helm yang kukenakan beradu dengan helm Dista. Akibat rasa kantuk yang tak bisa kutahan, gas motor disentakkan dengan keras. Dista sedang mengerjaiku berkali-kali, membuat rasa kantukku sedikit hilang karena ulah jahilnya. Perjalanan semakin jauh memasuki daerah perdesaan. Kulirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangan kiriku. Sudah pukul 2 pagi, sedangkan tempat tujuan yang akan kami tuju masih beberapa puluh kilometer lagi. Pukul 3 dini hari, kami mulai memasuki desa yang namanya tercatat dalam buku kecil milik Mbak Tia. Perjalanan dijeda sebentar karena rumah dukun yang dimaksud belum juga diketahui. Kami berhenti di depan musola kecil pinggir jalan sambil mencari seseorang yang bisa kami tanyai tentang rumah dukun yang dimaksud Eva. Mataku terasa pedas, bahkan saat menegak minuman dalam botol, lidahku tak bisa merasakan rasa manis ataupun kecut dari minuman tersebut. Kusandarkan kepalaku di pundak Dista, sementara Eva dan Ajeng sibuk mencari seseorang untuk mencari informasi. Eva, itu ada orang, kata Melisa sambil menunjuk seseorang yang sedang mengayuh sepeda kuno. Dari arah depan sedang menunjuk ke arah kami. Eva berjongkok di pinggir jalan sambil menanti orang yang sedang mengayuh sepeda ke arah kami tersebut. Karena dari tadi kami sama sekali tak menjumpai seseorang pun di luar rumah. Eva menghentikan kakek tua dengan peci hitam lusuh di atas kepalanya. Dengan sopan Eva bertanya tentang rumah Mbah Harjo pada kakek tersebut. Si kakek menunjuk ke arah jalan yang ia lalui sebelumnya. Kemudian kakek itu nampak memandang heran ke arah kami satu persatu. Eva memberitahu kami bahwa rumah Mbah Harjo yang akan kami tuju masih jauh di depan, melewati hutan dan rumahnya berada di atas perbukitan. Si kakek yang sudah melanjutkan perjalanannya berbalik, menawari kami untuk singgah di rumahnya terlebih dahulu. Mungkin karena kasihan melihat kami yang sudah letih kecapean selama perjalanan menuju ke sini. Dengan senang hati kami menerima niat baiknya. Di rumah berdinding dari anyaman bambu milik kakek yang bernama Mbah Darkun dan istrinya Ma Ija, kami dijamu dengan ala kadarnya. Aku tidur di kik depan rumah Mbah Darkun bersama Dista dan Yuli, sedangkan 3 temanku yang lain. Sedangkan Eva dan Melisa sebelum aku terlelap, mereka nampak berbincang dengan Mbah Darkun di ruang tamu. Kami bangun ketika hari menjelang sore. Kami berenam berpamitan pada Mbah Darkun dan Ma Ija, meski badan masih belum pulih sepenuhnya dari rasa letih. Tidaknya tidurku pulas tanpa gangguan seperti malam sebelumnya. Kali ini dengan terpaksa aku yang menyetir, karena Yuli menolak untuk memoncengku lagi. Ia tahu sedang kumanfaatkan dengan menyuruhnya lebih banyak menyetir dibanding aku selama perjalanan ke sini. Eva yang membonceng Dista berada paling depan, disusul Melisa bersama Ajeng, lalu yang paling belakang aku dan Yuli. Laju motor kami pelan, karena jalan yang dilalui tanah kering di tengah persawahan. Kata Yuli di tengah perjalanan kami. Apa? Sautku, sambil terus konsentrasi karena jalan yang kami lalui semakin sulit. Sebenarnya kita mau ke rumah dukun atau mencari rumput sih? Kata Yuli, karena semakin jauh motor kami melaju, hanya hamparan persawahan di sekeliling hutan. Mencari jimat Yul, sautku asal, menimpali perkataan konyolnya. Yuli menepuk keras punggungku. Katamu petualangan, lanjutku, mengingat Yuli yang dari awal semangat dengan tujuan sekarang ini. Botakmu, umpatnya dengan kesal. Kami terasa aneh di mata orang-orang yang dari tadi kami jumpai sedang mengharap sawah. Mungkin karena muka kusut kami,
Atau mungkin karena setelan baju kami yang mencolok seperti anak kota, sehingga terasa aneh bagi mereka. Hari semakin sore saat memasuki hutan, dan hal yang kutakutkan benar terjadi. Tak jalan lagi, alias jalan buntu di tengah hutan belantara ini. Apalagi kami sudah jauh masuk ke tengah hutan. Sialan. Dista menendang rerumputan karena kesal. Hanya ada jalan setapak yang mengarah jauh ke dalam hutan, sedangkan petang hampir tiba. Terus bagaimana ini? Tanya Melisa yang mulai gusar di atas motornya. Lanjut apa balik lagi nih? Eva menimpali. Ia juga nambah ragu karena yang kami tuju bukan rumah dukun tapi hutan belantara. Aku sih yes, jawab Ajeng. Aku lanjut daripada pulang tanpa hasil. Dista mulai bersiap menyalakan senter di tangannya. Kamu yes atau enggak, Mel? Tanya Eva melirik ke arah Melisa. Yes, jawab Melisa bersemangat mengangkat tangan kanannya ke atas. Kamu Yul? Kali ini Dista yang bertanya pada Yuli yang duduk di belakangku. Iya, lanjut tah. Petualangan kok, saut Yuli semangat. Kudorong punggungku ke belakang ketika mendengar jawaban Yuli. Kamu Dista bertanya padaku. Pulang, jawabku kesal sambil melongos. Padahal ia juga tahu meski aku ingin pulang, aku sudah kalah dalam hak suara dalam kelompok gila ini. Perjalanan akan dilanjutkan dengan berjalan kaki malam hari. Aku sudah mulai gusar karena hari sudah gelap. Ku cari senter kecil yang kubeli waktu perjalanan kami dari tadi. Aku sengaja membeli senter karena kamar lampu kamar mandi di pom bensin tadi, tempat kami singgah tadi, lampunya mati. Suara binatang malam bersahutan di antara pepohonan. Benarnya aku tak yakin bagaimana mungkin ada rumah di tengah hutan belantara begini, dan orang macam apa yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Kami mulai berjalan beriringan. Eva berjalan paling depan, sementara Yuli paling belakang, karena aku sengaja menarik tudung jaketnya tadi agar ia di belakangku. Kamu sedang mencari kelelawar, Tanya Yuli padaku, karena aku mengarahkan cahaya senterku ke arah atas. Mencari saudaramu, jawabku asal, sambil mengayunkan sikutku ke belakang mengenai dada Yuli. Sejauh kami memasuki hutan, semakin pekat juga kegelapan dalam hutan ini. Sedari tadi mataku hanya memandangi pepohonan yang menjulang tinggi. Kakiku terasa sakit untuk terus berjalan. Mel, kataku pada Melisa yang berjalan di depanku. Apa sapi? Jawab Melisa menimpali. Mendengar Melisa memanggilku dengan sebutan sapi, kakiku refleks menendang bokongnya pelan. Air mineralmu masih ada? Tanyaku lagi. Melisa menyodorkan botol air mineral padaku. Setelah beberapa teguk kuberikan pada Yuli di belakangku. Karena sedari tadi ia terus mencolek lenganku, menginginkannya juga. Eva menunjuk cahaya kuning di kejauhan. Kami mengira cahaya kuning tersebut berasal dari rumah Mbah Harjo si dukun. Tanpa berpikir lebih lama, kami bergegas menuju ke arah cahaya kuning di tengah hutan ini. Nafas kami tersengal karena berlari menuju cahaya kuning yang kami lihat tadi, dengan keringat yang sudah membasahi tubuh kami. Di depan kami sekarang berdiri rumah gedung megah di tengah hutan, diterangi cahaya lampu dari nyala api di tiap sudut rumah. Dua pilar besar berbentuk bulat berdiri kokoh menyangga atap rumah. Bagaimana mungkin ada orang mendirikan rumah gedung sebesar ini di tengah hutan begini? Bangunannya seperti kantor bupati zaman dahulu kalau dilihat sekilas. Kami berjalan ke halaman rumah. Berkali-kali aku mengelus tenguku mengusir perasaan aneh dalam diriku. Kulirik gelang pemberian kakek yang melingkar bersama jam tangan digitalku. Aku sempat berpikir, sejak memakai gelang ini rasa takutku sedikit hilang. Dista mengetuk pelan pintu besar yang terbuat dari kayu pilihan. Lama tak ada jawaban dari dalam. Yuli kembali berulah dengan tingkah konyolnya. Ia mengintip ke dalam rumah lewat celah jendela kayu. Rumahnya sangar, dalamnya lebih sangar lagi, kata Yuli dengan wajah sumringah seakan takjub.
Kuedarkan pandanganku ke sekeliling rumah besar di depan kami. Rumah yang nampak antik, pikirku. Dek. Aku terkejut ketika melihat di bawah pohon di samping rumah ini, seorang nenek dengan rambut disanggul mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan setelan jariknya berdiri di bawah pohon sawo memandang ke arah kami saat ini. Ku tarik tangan Yuli lalu menunjuk ke arah nenek tua yang berdiri di bawah pohon dalam kegelapan malam. Yuli mengerutkan dahi. Dia nampak memperjelas pandangan matanya. Itu ada nenek tua," kata Yuli setelah yakin dengan yang dilihatnya adalah seorang nenek tua. Dista dan yang lain secara serempak memandang ke arah pohon sawo di mana nenek tua itu berdiri. Tiba-tiba suara tawa yang berasal dari si nenek tersebut membuat Kulu Kuduk berdiri. Nenek itu nampak berjalan pelan ke arah kami saat ini. Kakiku terasa berat untuk melangkah mundur. Rasa takut menjalari tubuh kami saat ini. Dista menendang paksa pintu rumah. Yuli menarik tanganku untuk ikut bersama lainnya yang sudah berlari ke dalam rumah. Entah hatiku merasa sebuah pilihan yang salah ketika memasuki rumah ini. Aku masih menoleh ke belakang saat Yuli menarik tanganku dengan paksa memasuki rumah. Samar. Di belakang nenek itu, Batia sedang berdiri di belakangnya dan aku masih ingat baju dan jaket yang dikenakannya. Warna yang sama dengan celana jin biru gelap yang ia kenakan saat tabrakan waktu itu. Kami terus berlari di dalam rumah besar ini. Gelap. Tiba-tiba semua cahaya rumah padam. Ketika kami berhenti mengambil nafas, ku cengkeramkan erat pergelangan tangan Yuli. Dista nampak berkali-kali memukul gagang senternya karena tidak bisa menyala. Dek. Kami tak percaya dengan yang terjadi saat ini. Saat senter kunyalakan, aku terkejut tak percaya. Rumah yang tadi nampak bagus saat kami baru datang, kini nampak mengerikan. Semua bagian temboknya terkelupas, di beberapa bagian dinding terlihat batu bata merahnya. Lalu yang lebih mengherankan, di sekeliling kami saat ini banyak rerumputan beserta tumbuhan yang menjalar di sana sini. Sialan, Dista memaki keadaan. Ajeng dan Melisa menggigil ketakutan, sedangkan Eva rasa khawatir terpancar di wajahnya. Ia sadar jika Tia bukan hanya sengaja memakai susuk, lebih tepatnya Tia dijadikan tumbal. Dan keadaan yang kami alami saat ini sudah direncanakan dari awal. Kami juga akan dijadikan tumbal pesugihan atau ilmu hitam oleh seseorang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.